Adapun pada sore hari ini lebih pemantik ialah Kanda Zuhud selaku mahasiswa hukum Unhas. Jadi saya langsung saja dengan sebuah statement awal bahwasanya semua aturan yang ada di negeri ini itu ditarik dari landasan konstitusi kita atau yang boleh dikata sebagai negara yang di Pancasila. Saya mungkin mulai dari statement awal untuk pemateri. Sebetulnya di manakah hari ini kemerdekaan Pancasila begitu sebagai landasan hukum sehingga ditetapkannya semua rancangan undang-undang yang boleh dikata hari ini bermasalah. Mungkin saya langsung saja ke pemateri. Iya. Di mana hari ini kemerdekaan Pancasila? Oke. Di mana hari ini keberadaan Pancasila? Iya. Ya, kalau Pancasilanya yang ditanya, apakah silanya yang dipertanyakan dia ada di mana? Ataukah logonya atau burung garudanya atau apanya tuh? Jadi kita mungkin perlu ulas dari awal dulu ceritanya. Oh iya, siap-siap. Kita mungkin perlu ulas dari awal dulu bahwasanya Pancasila yang pada pembentukannya itu mengalami rentetan perjalanan yang sangat panjang. Jadi di mana BPU PKI dan satu lembaga lainnya itu sangat berperan penting dalam pembentukan ini. Kalau bahasa kerennya orang Jepang itu namanya Dokurutshi Jumbi Chokosai, kalau salah. Jadi dia disebut sebagai BPU PKI. Nah, BPU PKI ini yang bertugas sebagai merancang hal-hal yang perlu dirancang untuk memerdekakan sebuah negara. Jadi bukan hanya aspek pada ideologi negara saja, tapi melainkan sistem dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat bahwasanya yang jadi perdebatan ini kan apakah Pancasila ini murni miliknya satu orang atau dia miliknya satu negara. Ya. Kalau berdasarkan naskahnya, memang bahwasanya Pancasila itu digagas atau diusung oleh Bung Karno. Ya. Proses pengusungan ini belum tentu itu dianggap sebagai dia adalah pencetus kelima dasar itu, melainkan ada hal-hal yang tidak dimasukkan dalam Pancasila yang berlaku hingga hari ini. Jadi yang digunakan oleh Bung Karno, real dari Bung Karno, itu hanya kata Pancasila. Dan itu gagasan, bukan hal yang normatif atau hal yang skriptual. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara Pancasila, berarti kita akan berbicara tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama. Nah, dalam rentetannya dibentuk panitia kecil atau panitia 9 bahasanya. Nah, dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwasanya dalam rentetan perjalanan yang diusulkan oleh Bung Karno ini kan apa yang dikatakan pada pidatonya 1 Juni itu juga dikatakan pada pidatonya di sidang PBB, sehingga klaim internasional menyebutkan bahwasanya Bung Karno adalah pencetus Pancasila. Padahal sebenarnya dalam historical itu tidak seperti itu, bahwasanya ada banyak perdebatan-perdebatan yang muncul sebelum Pancasila ini ada. Seperti itu. Jadi jika ditarik dari situ bahwasanya memang mau bangun negara ini, bro, tapi apa landasan dari negara, apa ideologi dari negara, atau apa tujuannya negara, atau apa cita-citanya di negara. Seperti itu. Jadi kalau ditarik dari historical seperti itu, bahwasanya menentukan bahwasanya Pancasila adalah norma tertinggi dari sebuah negara atau ground norm atau stat fundamental norm kalau bahasa kerennya. Jadi kita perlu petakan dulu di situ. Kita sepakat bahwasanya dalam hierarki sejarah, dalam sejarah historikalnya, bahwasanya Pancasila bukan milik satu orang. Pancasila bukan gagasan dari satu orang, melainkan gagasan dari banyak orang yang digagas secara bersama. Itu mungkin untuk sejarahnya saya.
Oh iya, kalau begitu saya mungkin lanjut dari statement sebelumnya bahwasanya Pancasila ini bukan milik satu orang. Lantas jika seperti itu, uh, siapa sebenarnya yang punya Pancasila? Maksudnya siapa banyak-banyak orang yang kita maksud sebelumnya ini? Karena kata makna dari banyak orang ini bisa saja menimbulkan sebuah ambigu. Apakah banyak orang ini adalah orang hanya dalam PBB PKI atau seluruh warga negara Indonesia? Karena belum tentu Betul. juga seluruh warga Indonesia ini paham terkait Pancasila. Saya mungkin lemparkan kembali kepada Sir Pemantik terkait statement tadi. Ah, cakep. Jadi, ketika kita berbicara siapa yang punya Pancasila, kita akan berbicara tentang hierarki norma. Kita akan ah, posisi Pancasila dalam hierarki norma itu di mana? Nah, ketika kita merujuk pada Undang-Undang 1211, Pancasila itu tidak ada disebutkan di situ. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, Pancasila itu tidak disebutkan di situ. Melainkan ini hierarki maksudnya adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi itu hierarki. Jadi ada penjenjangan peraturan sesuai dengan teori yang saya gunakan atau kebanyakan orang gunakan atau Indonesia adopsi dari teori ini, itu teori dari Hans Nawiansky tentang Die Staatsfundamental Norm. Jadi dia bagi tiga di sini. Dia bagi tiga. Tingkatan paling atas itu namanya Staatsfundamental Norm atau norma dasar atau sumber hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Turunannya adalah aturan dasar, aturan pokok suatu negara atau UUD. Nah, tiganya itu undang-undang, yang keempatnya aturan pelaksana atau aturan teknis. Jadi pada posisinya kalau kita merujuk pada teori ini, Pancasila berada pada posisi Staatsfundamental Norm atau norma dasar yang tidak tertulis. Nah, ini debatable juga sih sebenarnya, mau dikatakan tidak tertulis. Nah, ada ini barang di pembukaan Undang-Undang Dasar. Iya, sepakat di situ. Nah, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nah, posisi Pancasila pada dasarnya dia sebagai filosofi dan falsafah bangsa Indonesia yang memiliki, yang setiap materi muatannya itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Jadi posisinya adalah setiap produk hukum yang keluar itu tidak boleh bertentangan dengan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi apa ya bahasanya? Maksudnya hukum dasar di sini adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiansky di atas UUD 1945. Jadi Pancasila dulu, baru Undang-Undang Dasar, baru Undang-Undang, baru PP dan lain-lain. Seperti itu. Oh ya, siap-siap. Oke, kalau begitu saya lanjut kembali lagi. Tadi sebelumnya bahwasanya Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di negara ini. Kita sepakat di seperti itu. Tapi dilema hari ini mengatakan bahwasanya rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini tuh banyak yang tidak sesuai dengan tanda kutip sini Pancasila. Bagaimana saudara Pemantik menanggapi hal tersebut? Apa tadi? Banyak yang katanya tidak sesuai dengan norma Pancasila. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ada sebuah lembaga yang sedang digodok oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Nah, itu apa namanya itu? Yang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP kalau nggak salah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita kembali ke pertanyaan bahwasanya apakah wajar ketika Pancasila ini ditafsir dan dikerucutkan seperti itu. Nah, jika ditafsir, maka perlu ada lembaga penafsir. Dikatakan bertentangan, apa bukti bertentangannya? Nah, selama ini yang berjalan bahwasanya ini bertentangan dengan karena sistem hierarki peraturan perundang-undangan hanya sampai pada Undang-Undang Dasar, makanya sebagai penafsir UUD hanya sampai sebatas di proses judicial review di MK. Hanya sampai pada itu, tidak sampai pada Staatsfundamental Normnya. Jadi yang dimaksud yang bertentangan sampai hari ini
mekanisme yang digunakan hanya sampai di MK. Nah, pertanyaannya, apakah trias politika yang digunakan oleh Indonesia, sebagaimana dicetuskan oleh Mentesku, jika menjadi organ atau badan eksekutif dibawahi oleh eksekutif, apakah akan atau tidak mempengaruhi sistem trias politika ini? Tentu saja berpengaruh, karena sistem ini akan menjadi multitafsir. Artinya ada yang tafsirkan Undang-Undang Dasar, ada yang tafsirkan Pancasila. Nah, pertanyaannya, jika dua institusi ini berbeda pandangan, maka apa langkah lain yang menjadi sifat finalnya? Tentu tidak ada sampai hari ini. Seperti itu. Oke. Oh iya, kalau begitu saya mungkin berangkat lagi ke pembahasan selanjutnya. Selama ini banyak yang mengatakan bahwasanya Pancasila itu sebagai ideologi negara dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya ketika kita mengkaji ulang bahwasanya ideologi itu adalah sesuatu yang bisa berlaku secara universal. Kita secara pemantiknya sepakat di situ. Lantas jika seperti itu, jika dikatakan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara dan tidak sesuai dengan definisi daripada ideologi itu sendiri, lantas apa fungsi Pancasila pada negara ini jika seperti itu? Apa fungsinya? Apakah itu hanya sebagai dasar negara atau sebagai apa? Karena pada hari ini banyak, tadi saya katakan, banyak aturan yang boleh dikata ada yang menyimpang dari Pancasila ini. Oke, jadi kalau dikatakan sebagai Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat universal, batasannya adalah negara. Jadi dia sifatnya universal di skala negara itu saja. Seperti itu. Nah, ketika ini dikatakan sebagai banyak peraturan-peraturan yang menyimpang dari Pancasila itu sendiri, tentu hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu. Apa-apa yang tidak atau apa-apa yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau berdasarkan nalarnya atau analoginya, seluruh hal yang bentuk konkretisasi dari Pancasila itu berada di Undang-Undang Dasar. Seharusnya seperti itu. Sehingga dari Undang-Undang Dasar ditafsir ke teknis ke undang-undang. Seharusnya seperti itu. Jadi tidak ada, ini kerancauan berpikir sebenarnya, kerancauan dalam sistem dari segi norma ketika dasar negara diatur peraturan teknisnya atau ditafsir di skala undang-undang yang notabene-nya dia grade ketiga. Iya. Dia grade ketiga. Jadi ini dari awal dari sistem, dari segi formil, menurut saya ini sudah salah. HIP itu sudah tidak benar. Seperti itu. Jadi, nah ada beberapa, saya lanjut ya. Ada beberapa kerancauan sebenarnya di sistem apa ya namanya, di kronologis pengusulan ini. Jadi pengusulan ini jadi ada perangkat di DPR, namanya ada beberapa perangkat sebagai perangkat pendukung di DPR. Salah satunya Balik dan ada satu saya lupa namanya, tapi dia khusus pengkajian atau pembuat undang-undang. Nah, Balik atau badan legislasi ini hanya sampai pada tataran wilayah sidang atau pembahasan. Nah, yang anehnya ini diusulkan oleh Balik, bukan pada perangkat apa ya namanya? Bukan pada perangkat yang seharusnya atau sebagaimana biasanya dibahas di DPR. Jadi keanehannya di situ. Ini memang sebenarnya tidak dilarang, tapi apa ya, dari segi etis dan sebagaimana biasanya itu menyimpang seharusnya. Jadi ya, ini digodok dari mulai tahun lalu sampai terakhir informasinya ditunda pembahasannya sampai pada 12 Mei. Nah, tujuan kalau berdasarkan naskahnya, ini saya tidak dapat dari beberapa hari yang lalu, saya coba cari apa alasannya, kenapa ini dibuat, tapi ya lempar batu sembunyi tangan, begitu bahasanya.
Di dalam naskah akademiknya yang seharusnya mampu menjawab itu mengatakan bahwasanya tujuan RUU HIP ini sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, jika hal yang seperti ini dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini eksekutif, apakah dasar kewenangan eksekutif itu mampu menafsirkan Pancasila? Seharusnya kan tidak. Iya. Seharusnya tidak. Jadi ini salah satu kerancuan. Oke, kalau begitu saya potong di situ. Lantas ketika memang seperti ini, kenapa baru hari ini ada begitu rancangan undang-undang HIP ini? Kenapa baru hari ini ada? Kenapa tidak dari dulu kita semenjak negara ini berdiri ada pembangunan? Kenapa baru hari ini ada undang-undang seperti ini? Ya mesti mengatur. Kenapa? Maksudnya timbul pertanyaan di teman-teman hari ini. Karena negara ini sudah berdiri kurang sudah hampir lebih dari setengah abad, tapi kenapa baru hari ini kita atur pembangunan mesti sesuai dengan ideologi negara? Betul-betul. Seperti itu. Iya. Pertanyaannya kan, apakah baru pagi ini salah atau hidup di masa yang bertentangan dengan Pancasila? Kan seperti itu. Nah pertanyaannya, berarti kalau kita hidup salah atau bertentangan dengan Pancasila, maka perlu ini diatur. Kalau jawabannya kita hidup dengan tidak bertentangan dengan Pancasila, seharusnya tidak perlu diatur. Ya. Itu poin satu. Poin duanya, apakah memang perlu ideologi suatu bangsa itu dikonkretkan atau ditafsirkan, dikerucutkan? Apakah memang perlu dalam satu instrumen yang sama? Dalam instrumen yang berbeda? Tentu tidak boleh. Yang saya katakan tidak boleh di sini instrumennya saya ya, instrumennya. Persoalannya selanjutnya, apakah selama ini ya itu tadi, apakah HIP ini dibutuhkan sebagai bentuk penegasan bahwasanya selama ini kita hidup bertentangan dengan Pancasila? Jika demikian, siapa di negara ini yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa? Atau sebagai ideologi negara? Tentu kan tidak ada, semua mengakui. Jadi, menurut saya, hal-hal seperti ini yang tidak perlu diatur secara tertulis. Bahkan jika diatur secara tertulis, Pancasila ini kan kita sepakat dulu bahwasanya di beberapa wilayah di Pancasila itu sifatnya abstrak. Iya. Dan suatu tujuan itu biasanya memang diharuskan abstrak. Konkretisasinya turun. Jadi ketika dikonkretisasi tujuan bernegara atau cita-cita negara, itu bagi saya sangat memicu bukan hanya memicu luka lama bagi beberapa kaum di masa lalu sampai hari ini, tapi juga memicu kerancuan hukum yang selama ini telah berjalan atau sistem ketatanegaraan yang selama ini berjalan. Kerancuan seperti apa yang dimaksud sama ini saudara pemantik ini? Mungkin Yang bisa mana? lebih diperspesifik kerancuan hukum seperti apa yang dimaksud? Oke, kerancuan hukum ya. Iya. Kerancuan hukum. Contoh satu, jika MK menafsir konstitusi, dalam satu kasus misalnya, MK menafsir konstitusi, dan ada tafsir yang keluar dari BPIP ini yang bertentangan dengan MK. Ya. Maka tafsir yang manakah yang digunakan? Nah, ini kan pertanyaan besar. Iya. Dari segi peradilan tentu MK, tapi dari segi wilayah eksekutif, seharusnya eksekutif mengikuti keluaran dari BPIP. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nah, ini yang disebut kerancuan, itu satu. Yang kedua, tidak ada lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai penafsir Pancasila, tidak ada. Nah, yang ketiga, itu tadi kembali ke alasan sosiologis bahwasanya apakah gunanya ini HIP, maksudku salah kini carata hidup atau tidak sesuai kayak ini carata hidup selama ini sehingga perlu diatur. Itu kan tidak juga. Maksudku saya ini saja masih begini-begini Tonji dan diakui Tonji juga Pancasila.
Contoh misalnya yang bersinggungan dengan agama misalnya. Ya, saya saja yang jarang jok sholat. Nah, ketika HIP ini muncul, Iya. jiwa agama saya meronta-ronta, Pak. Begitu maksudnya. Oh ya ya ya, saya tangkap maksudnya Pak Materi. Lantas ketika DPRD memaksakan pengesahan daripada RUU ini yang sudah ada indikasinya bermasalah, apa yang akan terjadi kira-kira pada pada sistem-sistem roda organisasi negara ini yang terjadi, kira-kira dampaknya? Apa kira-kira impact-nya? Ya, tentunya apa ya? Saya kira kalau sederhananya ini, kalau ini disahkan, menangis itu pendiri bangsa kasihan nih. Seandainya di rumah atau tempatmu mungkin moderator tuh baku dekat sama kuburannya itu tokoh-tokoh pendiri bangsa, mungkin lu dengari menangis, bro. jadi jadi apa yang terjadi atau ini kita bicara implikasi ya. Iya, implikasi. Implikasinya adalah kembali yang itu tadi, pertama sistem, karena sistem ini akan menyentuh ke ranah sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini dilihat dari banyaknya lembaga negara dari unsur pemerintah yang memiliki peran yang sangat riskan dan berpengaruh pada sistem trias politika. Itulah jika ditambahkan lagi BPIP, maka akan sangat berpengaruh karena ideologi bangsa yang mau tafsir ya. Situ satu. Terus kita belum menemukan basis argumentasi yang basis argumentasi yang membuat kita harus percaya bahwasanya perlu ini ada BPIP. Tidak ada sampai sekarang, bro. Tuh, bahkan di ketika RUU ini booming, dua lembaga atau dua ormas Islam itu bersamaan menyatakan penolakan. Karena memang pada dasarnya ini membangkitkan luka lama. Seperti itu. Jadi jejak historikalnya kan kita akui bahwasanya jejak historikalnya yang diinginkan oleh yang diusulkan oleh Bung Karno, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Iya. Nah, itu sila 1 yang diusulkan oleh Bung Karno. Lalu kemudian di sidang berikutnya itu diubah dan yang baru ini yang disepakati. Nah, iya. Argumentasi orang Islam atau kaum Islam pada masa itu adalah mereka walaupun sedikit ego bagi saya, ada sedikit ego dari kelompok. Nah, poinnya adalah mereka memberikan sedikit ruang untuk agama-agama lain karena mereka tidak bisa menafikan bahwasanya proses kemerdekaan tidak terlepas dari bantuan mereka. Iya. Itu saja. Jadi ketika ini dimunculkan akan menimbulkan luka lama. Di mana pada saat itu tokoh Islam itu sangat ingin menerapkan sistem Islam. Seperti itu. Perdebatan itu terjadi di Panitia 9 di mana empat dari tokoh bangsa, 4 tokoh agama kalau tidak salah, tokoh agama Islam, dan 1 Bung Karno. Bung Karno ini yang tidak jelas posisinya. Oke, siap. Lantas ketika perdebatan Desember ini kemudian saya tarik dalam bentuk DPR, tidak menutup kemungkinan bahwasanya tokoh-tokoh fraksi yang hari ini ada di DPR ini merupakan penganut atau orang yang boleh dikata mengagumi tokoh-tokoh sebelumnya. Contohnya saya ada yang mungkin dia punya alirannya seperti Soekarno, Marxisme dan lain sebagainya. Saya punya statement bahwasanya adanya RUU HIP ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ini yang kemudian turun pada pemahamannya anggota DPR hari ini, atau mungkin pemantik punya pendapat lain terkait ini. Betul. Nggak ada gini orang PDIP ini nonton tuh, nggak ada itu. Aman. Jadi ini diusulkan oleh PDIP. dan salah satu, kalau kawan mungkin atau
teman-teman nonton ILC yang bahas tentang RUU HIP itu, Ya. siapa namanya, yang wakil ketua MPR itu Basaro, itulah namanya. Dia pernah, kalau jejak apa ya, jejak karirnya, dia memang pernah bikin buku tentang Soekarnoisme, _2 Islam, Islam nasionalis, dan ada satu lagi. Jadi secara mazhab berpikir memang sudah kelihatan bahwasanya dia adalah Soekarnoisme. Dan jika merujuk pada latar belakang ini, kita bicara spekulasi ya, spekulasi. Ketika kita berbicara tentang background PDIP, kita tahu siapa PDIP. Jadi ini sudah sangat kentara. Nah, justru bagi saya ini yang kemudian memunculkan kecurigaan bahwasanya, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan bahwasanya Pancasila ini milik siapa, dari siapa, dan untuk siapa. Karena spekulasi-spekulasi demikianlah yang tadi dan berkembang di masyarakat, sehingga pertanyaan itu kemudian muncul. Dan bagi saya itu wajar saja, karena Bung Karno kita sebut Bapak Proklamasi, Pak. Iya. Nah, kita tidak boleh nafikan itu. Artinya ya sedikit berlaku adil lah, begitu saja. Walaupun tidak semua, atau pada sistem yang diterapkan oleh Bung Karno, tidak semua itu berakibat baik bagi kehidupan berbangsa. Mungkin begitu, Dr. Oh iya. Lantas saya sempat baca tempo hari bahwasanya salah satu alasan yang menjadi penolakan teman-teman terhadap RUU HIP ini ialah RUU HIP ini bisa saja akan mengganggu adanya Pancasila. Bagaimana kira-kira pandangannya pemantik terkait ini? RUU HIP ini akan mengganggu adanya Pancasila yang kita anggap sebagai delik negara. Iya, melumpuhkan ya. Iya, secara tidak langsung disampaikan seperti itu, kata mengganggunya. Gimana ya? Jadi ketika kita berbicara seperti ini, apakah dia melemahkan? Maka kita akan berbicara tafsir. Jadi itu kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah ini perlu ditafsirkan atau tidak? Kalau perlu ditafsirkan, siapa yang berhak menafsirkan? Kalau memang ada lembaga yang berhak menafsirkan, apakah itu dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, yang mau saya bilang adalah saya tidak sepakat di argumentasi itu. Dan saya sepakati bahwasanya biarkan ini berjalan sesuai dengan koridornya atau sebagaimana biasanya hari ini. Karena artinya apa ya? Tafsir, kita tidak perlu menafsir, bagi saya kita tidak perlu menafsir Pancasila. Kita tidak sampai pada wilayah itu, melainkan seharusnya kita menjalankan apa yang ada di undang-undang, karena apa yang ada di undang-undang tentulah tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar tentulah tidak bertentangan dengan Pancasila. Seharusnya seperti itu. Jadi ketika ex officio ceritanya otomatis. Iya. Jadi ya begitu saja mungkin. Oh iya. Jadi dapat saya tarik bahwasanya urgensi adanya RUU HIP ini tidak terlalu genting bagaimana sehingga mesti dadakan di. Iya, enggak penting Ji. Malahan apalagi maksudku untuk berbicara ideologi bangsa memang penting, toh. Ya. Tapi ketika dikonkretisasi dengan berbagai macam pendekatan, contoh misalnya kalau mungkin ada teman-teman yang pernah baca naskahnya, RUU-nya, itu tidak ada kejelasan sama sekali. Artinya apa ya? Sependek pengetahuanku jadi anak hukum. Nah, ada beberapa argumentasi yang sangat tidak lazim. Contoh misalnya pengertian tentang ketuhanan. Tafsir tentang ketuhanan itu ada 7 di situ. Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkesejahteraan, ketuhanan yang berkeadilan. Terus definisi universal ini apa? Kan yang begitu. Jadi sama sekali bukan solusi, melainkan statement-statement politik dan membangun kecurigaan-kecurigaan bahwasanya yang dimunculkan hanya satu nama.
Oh ya ya, jadi desain seperti itu otomatis ketika saya tidak bisa memenuhi 7 aspek ketuhanan sini atau 7 pengertian ketuhanan ini, artinya saya tidak dikatakan bertuhan kata Pancasila. Betul, cakep. Seperti itu. Oh ya ya, ya. Saya tangkap sekali maksudnya ini. Oke oke. Eh, Lantas jika seperti itu karena hari ini ada banyak statement yang mengatakan khususnya dalam pendidikan bahwasanya hari ini anak-anak bangsa itu mengalami namanya dekadensi moral yang katanya sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan budaya bangsa yang harusnya diturunkan. Apakah ada hubungannya kondisi anak bangsa hari ini dengan adanya RUHP ini? RUHP ini kira-kira ada tidak? Karena kan selama ini kita selalu menafsirkan bahwasanya selalu ada pemberitaan bahwasanya hari ini moral anak bangsa seperti ini, makanya lahirlah kurikulum demikian sehingga kita dapat mampu membina moral anak bangsa seperti itu. Saya mungkin mau minta pendapatnya pemantik ini. Apakah kita ingin dimarginalkan dalam sebuah aturan atau seperti apa? Ya, pertanyaannya kan negara saja gagal memelihara fakir miskin dan orang tidak mampu. Masa iya kita mau dipelihara lagi untuk membina atau sesuai dengan rule Pancasila? Kan sederhana saja seperti itu. Dan ketika ditanya seperti itu, atau apakah kaitannya? Statement awal saya bahwasanya Pancasila ini hasil asimilasi. Ini hasil dari penggabungan beberapa paham. Jadi kalau dikatakan Pancasila murni dari satu identitas itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena kita punya pengertian bangsa sendiri yang berbeda dengan KBBI. Seperti itu. Jadi mengenai hal demikian, apakah disambungkan dengan Pancasila, bagi saya tidak cocok karena contoh misalnya degradasi moral, contoh apa ya degradasi moral? Maksudku batasan-batasan moral yang dikatakan lazim di Indonesia, contoh misalnya yang kumpul kebo dan lain-lain. Iya. Bagi saya pendekatan-pendekatan seperti itu, masa iya pendekatan seperti itu digunakan ideologi bangsa tak? Maksudku hal-hal yang seperti itu suruh lah orang-orang yang beragama bicara di situ, atau kalau memang paling melanggar dan suruh polisi di situ Pak. Ini saya masukku, dan artinya saya memandang ini barang normatif saja, artinya sesuai saya angka saya bro, masakku spiritual Kak, jadi begitu caraku. Ya. Jadi ya ketika itu melanggar ya laporkan, ketika itu tidak artinya tidak mengganggu ketertiban umum, ya apa masalahnya? Betul. Jadi begitu kalau saja. Begitu saya bisa tangkap bahwasanya negara hari ini sudah tidak mampu mengatur masyarakatnya atau membina masyarakatnya lewat tenaga pendidik, sehingga dia ingin marginalkan semuanya dalam bentuk aturan untuk dapat menginginkan kita secara legislatif seperti itu di moderator. Setangkap maksudnya. Oke. Jadi kita punya luka masa lalu. Di era Soeharto itu pernah ada P3 pedoman pelaksanaan hidup Pancasila. Kita pernah terapkan itu. Jadi RUHIP ini seharusnya hal yang lumrah di Indonesia, atau bukan hal yang pertama kali ada di Indonesia. Nah pertanyaannya, apakah itu berhasil? Tidak kan? Proses demokrasi kita demokrasi otoritarian. Jadi maksudku militaristik ini barangnya. Nah jika ada penafsir tunggal dari Pancasila akan mengindikasikan ke arah sana. Seluruh yang digunakan adalah tafsir negara. Jadi itulah yang saya maksud mengganggu trias politika. Jadi untuk masa lalu kita sudah belajar, seharusnya bapak-bapak dewan yang terhormat itu paham kondisi ini. Karena artinya kita paham posisinya bahwasanya PDIP adalah pimpinan koalisi. Seperti ini, dan kita tahu biang keroknya. Jangan sampai setelah ini saya dipolisikan juga ini. Jika seperti itu, saya mungkin sepakat dengan kata-katanya teman-teman di BMSI bahwasanya hari ini itu bukanlah reformasi tapi orde yang paling baru. Artinya atas lagi orde baru, orde hari ini lebih parah lagi dibanding orde baru. Maksudnya teman-teman di BMSI kemarin yang setangkap. Iya. Inilah orde yang paling baru. Iya, paling barbar. Cocok itu, Ces. Ya. Saya mungkin ini ada pertanyaan di kolom chat ini, jadi
jadi kapan waktu yang pas kira-kira sehingga apa untuk membahas ini namanya RUU apa HIP ini? Di kapan Ya, kira-kira baru bisa dibahas? biar besok pas Ji untuk dibahas dan artinya dibahas dan disepakati bahwasanya dikeluarkan dari prolegnas. Itu saja. Artinya Oh tidak iya usah, iya iya. tidak perlu ini. Saya mungkin sempat teman-teman yang mau bertanya silakan saya lihat kolom chat. Saya mungkin lanjut kembali bahwasanya kita sudah melihat hari ini Jokowi di kabinet jilid 2-nya banyaknya aturan yang maksudnya boleh dikata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama masyarakat dan hal-hal dan kondisi ini boleh terlihat di akhir-akhir kepengurusan jilid 1 kemarin. Kalau kita melihat kembali ke masa lalu, pemimpin-pemimpin bangsa sebelumnya itu menjadi otoriter ketika mendekati harta mereka. Contohnya saya seperti Soekarno dan Soeharto itu mulai otoriter ketika mendekati harta mereka. Tapi ketika di awal-awal itu sangat boleh dikata cukup baik. Saya mungkin memberikan sebuah statement seperti begini, Mantik, bahwasanya kondisi hari ini pemimpin negara ini saya ada kecurigaan rada-radanya akan seperti itu. Dia akan mulai otoriter di akhir-akhir periode jilid 2 ini. Bagaimana kira-kira pendapatnya pemantik ini? Karena kita semua, saya rasa kita mau dimarginalkan dalam sebuah aturan ini semua. Iya, kalau berbicara ini kita akan berbicara spekulasi lagi. Jadi terkait sistem ya sepakat tadi sistem militeristik dengan wajah baru atau orde paling baru. Iya. Saya sepakat di situ karena saya sebenarnya apa ya awal saya projo ini pilihan politik ini saya bahas. Awal saya projo, setelah periode kedua saya probo. Nah, begitu mungkin. Ya. Kecewanya ketika Probo masuk koalisi. Nah, kecewanya di situ. Nah, apa hal yang mau saya sampaikan adalah di banyak kasus hal-hal yang seharusnya fundamental dalam negara ini, contoh misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menuai pengetahuan. Jadi ada 3 kasus yang secara dalam kurun waktu 1 bulan, beberapa bulan yang lalu, contoh misalnya yang terjadi di Papua, yang ketua BEM Uncen kalau tidak salah Uncen, itu ditangkap. iya, Uncen. Terus yang kedua, ketika pemblokiran diskusi yang dilakukan oleh UGM, Fakultas Hukum UGM. Terus yang ketiga, yang saya batasi adalah kebebasan berekspresi di media sosial, di mana ada pasal karet yang menyatakan bahwasanya dilarang untuk menghina pimpinan negara. Oh iya. Oke, saya lanjut lagi kalau seperti itu. Mantik, rasanya dari 3 kasus yang diberikan ini hampir mirip lagi dengan zaman-zaman Soeharto, bahwasanya ada namanya tahanan politik. Contoh saya seperti Fajrul Rahman yang sebelumnya yang hari ini menjadi juru bicara presiden yang merupakan tahanan politik Nusa Kambangan. Selanjutnya ada banyaknya diskusi-diskusi yang diubarkan dan banyaknya penghalangan terkait pengkritik negara, tentu saja seperti aktivis-aktivis pada zaman itu yang mengkritik negara ya, dan mulai misalnya itu dibredel dan sebagainya. Artinya hari ini itu merupakan perulangan dari sejarah. Saya tangkap seperti itu. Bahwasanya masih banyak yang mencoba menanamkan pengaruh-pengaruh lama dari masa-masa sebelumnya. Tapi mungkin saya lemparkan kembali ke pemantik ini, apakah seperti itu ataukah ada stimulisasi baru yang coba ditanamkan dengan pengaruh-pengaruh sebelumnya. Iya, kalau seperti itu yang berbeda menurut saya hanya wajahnya. Kalau kemarin latar belakangnya adalah militer, sekarang latar belakangnya adalah pengusaha. Nah, pokoknya ya. Yang berbeda hanya itu. Sisa mungkin tahap selanjutnya mungkin ya sudah mulai nih ada Petrus, orang hilang. Ya. Bisa saja kan? Iya. Seperti itu. Karena ketika kita berbicara spekulasi dan potensi ini besar bagi saya. Seperti itu. Nah, awal-awal untuk apa namanya? Di mana kita mengalami kemunduran peradaban dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, sepakat. Jadi yang begini-begini saya menurutku
apa ya? Saya teringat Kak Bro, teringat Kak Bro, ceritanya seniorku. Jadi Indonesia biar katanya itu mengalami kemunduran peradaban karena nenek moyang kita saja terbang-terbang Pak, berkelahi sama naga. Sekarang bikin pesawat saja susah. Nah, itu poinnya adalah kita mengalami ketertinggalan seperti itu, di mana Uni Emirat Arab sudah menjadwalkan untuk menerbangkan satelitnya ke Mars kalau saya nggak salah. Kita masih bicara tentang radikalisme, terorisme dan lain-lain. Kita terjebak di wilayah itu. Mungkin begitu, Dokter. Oh iya, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Katanya kalau dari jawaban romantis seperti itu, tapi mengapa ada pembahasan dari pihak DPR dan eksekutif? Dari situ apakah ada kepentingan satu kelompok di sini? Ya, kalau bahasanya kepentingan pasti ada. Ya. Karena tidak mungkin dibahas kalau tidak ada kepentingannya. Terus, jika ini berdasarkan rentetannya, jadi RUU HIP ini itu diusulkan oleh DPR. Dan usulan draftnya itu berasal dari Balik. Nah, ini yang saya bilang tidak wajar karena biasanya itu rancangan yang diusulkan oleh DPR itu tidak keluar dari Balik tapi dibahas di Balik. Seperti itu. Yeah. Jadi stepnya berbeda. Nah, terus jika bahasanya kepentingan, jadi apa yang namanya, eksekutif di sini ceritanya cuci tangan. Artinya untuk dalam hal ini dia sedikit agaknya bersih. Begitu bahasanya. Itu mungkin bahasa yang paling halus. Oh ya. Oke, lantas dari semua kemungkinan yang terjadi tadi dan spekulasi yang ada, saya mungkin punya statement penutup bahwasanya lantas ketika ini disahkan, dampak paling besarnya apa kira-kira yang akan berdampak pada masyarakat? Dampak paling besarnya dulu kita sebut. Dampak paling besar. Iya, dampak paling besarnya apa kira-kira terjadi ketika RUU HIP disahkan? RUU HIP ini disahkan. Kalau yang terjadi kalau yang langsung terasa itu tidak mungkin. Artinya tidak langsung terasa ya. Tidak langsung terasa. Palingan lari-larinya adalah terbentuknya satu lembaga penafsir Pancasila, terus selanjutnya dari lembaga ini yang menafsirkan tata kelola kehidupan. Nah, dari tata kelola kehidupan ini skenario-nya sama seperti di zaman Orde Baru. Jadi dibatasi dulu di wilayah itu. Nah, terus selanjutnya membuat hal-hal yang dapat memperkeruh suasana atau dalam hal ini ketertiban umum, contoh misalnya kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi itu akan mulai dibatasi. Terus selanjutnya akan terjadi demokrasi terpimpin, terus selanjutnya akan terjadi militarisme, terus selanjutnya akan terjadi pemberontakan, terus selanjutnya akan terjadi reformasi lagi. Harapannya seperti itu. Maksudnya harapan apa ya? Harapan saya sebenarnya kita hanya sampai kita mulai dari reformasi dulu. Buat itu. Karena agenda reformasi kita belum selesai, Bos. Artinya ada beberapa bagian yang mulai digerus oleh pemerintahan saat ini. Yaitu misalnya kalau konkretisasinya di Omnibus dan HIP ini. Seperti itu. Karena di Omnibus, kalau kita bicara Omnibus ya kita agak keluar sedikit. Kalau kita bicara Omnibus, dia akan menggerus atau apa ya? Sistem yang sebelumnya digunakan oleh Orde Baru itu kembali digunakan di sistem Orde paling baru ini menurut moderator. Itu bahasanya moderator seperti itu. Jadi sistem yang sebenarnya yang kemarin digunakan adalah terpusat, setelah reformasi dialihkan ke daerah, itu kembali diambil dari daerah ke pusat, kembali diseragamkan. Nah, ini yang saya maksud, agenda reformasi kita belum selesai. Seperti itu, moderator. Oh iya, kalau begitu mungkin sudah bisa saya simpulkan bahwasanya
rancangan RUU HIP ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang boleh dikatakan bermasalah dan rancu dalam baik naskah maupun urgensinya tidak terlalu penting untuk negara. Itu yang dapat kita tarik. Dan apabila RUU HIP ini kita sahkan, bahwasanya akan menimbulkan impact yang besar. Mungkin impactnya tidak akan terasa di awal, tapi impactnya akan secara beruntun terjadi dan bagaikan sebuah efek domino. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Zuhud selaku pemantik atas waktunya. Terima kasih dari kami. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bro. Iya, siap. Siap. Duluan nah. Iya.